ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, nah, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Saya bersumpah demi Allah, saya sumpah lagi, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena mundur konflik kepentingan. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat. Ya, kalau kebohongan seperti ini, kalau di dalam hal ada kepentingan, ya masuk akal lah, akan dilakukan semua upaya tentunya untuk boleh menghilangkan kesan yang menandakan dia memiliki kepentingan. Tetapi jelas dari seluruh proses, baik dari hal-hal yang diketahui umum bahwa beliau itu mempunyai hubungan keluarga, dan kemudian seluruh permohonan yang terjadi itu juga pada akhirnya kan kepentingan adalah kepentingan keluarga, khususnya Gibran, sehingga hal tersebut tidak bisa dihindarkan. Tetapi kebohongan yang dilakukan dalam hal itu semakin memperkuat adanya sebenarnya kepentingan daripada hakim yang bersangkutan, yang seyogianya harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara seperti Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Anwar Usman mungkin sebentar lagi menemui ending yang mengenaskan jika MK fair dan tidak tebang pilih dalam memutuskan sidang pelanggaran etik. Ketua MK Jimli As-Siddiqi mengendus adanya dugaan kebohongan yang disampaikan Ketua MK Anwar Usman. Dalam hal ini, diketahui setelah Jimli memeriksa Anwar Usman dan 5 hakim lainnya dengan kebohongan ini bersumber dari 2 alasan berbeda. Dari Anwar Usman yang tidak ikut rapat permusyawaratan hakim atau RPH saat membahas putusan perkara nomor 295155 PUU 21/2023. Versi pertama, Anwar Usman merasa ada konflik kepentingan. Versi kedua, dia sakit saat membahas putusan perkara nomor 295155 PUU 21/2023. Soldi Isra kalau itu mengabarkan bahwa Anwar Usman tidak hadir karena menghindari potensi konflik kepentingan. Tapi di RPH berikutnya saat membahas perkara nomor 90, Anwar Usman hadir. Dia bilang dia tidak hadir di RPH sebelumnya karena masalah kesehatan. Selain itu, ada dugaan pembiaran dari Hakim Konstitusi terhadap keterlibatan Anwar Usman. Makanya ada satu laporan dari penggugat yang menyasar semua hakim MK. Kok ada sidang RPH dihadiri ketua yang punya hubungan kekeluargaan? Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, gak diingatkan, kata Jimli. Kalau saya tidak salah dengar, saya lupa baca di mana Anwar Usman sempat tidak hadir di RPH. Awal karena diduga yakin bahwasannya hakim-hakim MK akan meloloskan 3 gugatan. Itu ternyata hasilnya di luar prediksi. Makanya di RPH pembahasan perkara nomor 90, Anwar Usman hadir dan beralasan sakit. Sebelumnya hal ini menjadi kontradiktif dan mengundang kecurigaan. Intinya manuver Anwar Usman sudah termasuk berbahaya. Karena ada konflik kepentingan, putusan disahkan Gibran. Langsung tangkap peluang ini. Terlalu cepat dan terlalu amis. Ada unsur pemaksaan dalam mengakali konstitusi agar putusan itu bisa digunakan oleh Gibran untuk maju sebagai cawapres. Makanya saya yakin Anwar Usman sedang berdiri di tepi jurang. Nasibnya sudah di ujung tanduk. Mungkin karirnya bisa tamat jika MK benar-benar profesional menangani laporan ini. Anwar Usman ikut dalam pembahasan atas perkara yang menguntungkan Gibran. Ini saja sudah termasuk pelanggaran etika senetral-netralnya. Orang apa mungkin bisa netral? Orang-orang pun tidak akan percaya kalau paman akan netral.
Meskipun ada keponakan yang terseret dua kata kunci bohong dan pembiaran, jika ini benar maka akan menjadi noda buruk dalam sejarah peradilan di negeri ini. Kalau sebagai lembaga yudikatif aja bisa begini, benarkah hakim Mahkamah Konstitusi tidak paham atas asas hukum atau prinsip dasar hukum? Begini melihat putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan hakim, orang yang ada melanggar prinsip hukum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyadari arah putusan kepada Gibran Rakabuming Raka. Maka putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpang dari prinsip hukum dengan 3 alasan itu. 1. Hubungan saudara, mengingat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman masih ada hubungan saudara ipar dengan Presiden Joko Widodo, di mana adik perempuan Presiden Joko Widodo merupakan istri Anwar Usman selaku Ketua Umum Mahkamah Konstitusi, dan Presiden Joko Widodo sebagai ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Sehingga ada hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka. Adanya hubungan saudara ipar yang seharusnya Anwar Usman selaku Hakim MK yang menangani perkara tersebut harus mengundurkan diri dari presiden tersebut atau tidak boleh ikut dalam memutuskan perkara tersebut, dengan maksud tidak bisa secara objektif menjatuhkan putusan di mana ketentuan ini berlaku, baik di dalam hukum, pidana, dan hukum perdata. Anwar Usman mungkin sebentar lagi menemui ending yang mengenaskan. Jika MK fair dan tidak tebang pilih dalam memutuskan sidang pelanggaran etik, Ketua MK Jimli Asidiki mengendus adanya dugaan kebohongan yang disampaikan Ketua MK Anwar Usman. Dalam hal ini, diketahui setelah Jimli memeriksa Anwar Usman dan 5 hakim lainnya dengan kebohongan ini, bersumber dari 2 alasan berbeda. Dari Anwar Usman yang tidak ikut rapat permusyawaratan hakim atau RPH, saat membahas putusan perkara nomor 295155 PUU 21/2023. Versi pertama, Anwar Usman merasa ada konflik kepentingan. Versi kedua, dia sakit saat membahas putusan perkara nomor 295155 PUU 21/2023. Soldi Isra kalau itu mengabarkan bahwa Anwar Usman tidak hadir karena menghindari potensi konflik kepentingan. Tapi di RPH berikutnya saat membahas perkara nomor 90, Anwar Usman hadir. Dia bilang dia tidak hadir di RPH sebelumnya karena masalah kesehatan. Selain itu, ada dugaan pembiaran dari Hakim Konstitusi terhadap keterlibatan Anwar Usman. Makanya ada 1 laporan dari penggugat yang menyasar semua hakim MK. Kok ada sidang RPH dihadiri ketua yang punya hubungan kekeluargaan? Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, gak diingatkan, kata Jimli. Kalau saya tidak salah dengar, saya lupa baca di mana Anwar Usman sempat tidak hadir di RPH. Awal karena diduga yakin bahwasannya hakim-hakim MK akan meloloskan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.